di mana besaran dendanya itu 5% dikali jumlah bulan menunggaknya dikali tarif rawat inapnya yang tarif CBGs gitu. Tapi ada plafon maksimalnya itu 20 juta. Dihitungnya 45 hari sejak dia pembayaran. Jadi dia misalnya punya tunggakan, dia bayar lunasi. Nah, dalam jangka waktu 45 hari sejak dia melunasi, dia ternyata rawat inap, itu baru dikenakan denda. Tapi jika di hari ke-46-nya itu tidak. Dan gitu juga semoga rakyat Indonesia juga jadi sehat selalu jadinya, karena ada jaminan kesehatan dan juga perlindungan terhadap keuangan keluarga juga. Karena sekarang pun kan kalau berobat itu nggak harus membawa kartu BPJS Kesehatan. Nah, di mobil JKN itu ada namanya digital KIS. Nah, itu juga bisa tinggal ditunjukkan saja di digital KIS-nya. Sebagai upaya dalam memberikan pelayanan terbaik untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional sejak tahun 2017, BPJS Kesehatan menghadirkan aplikasi Mobile JKN. Layanan daring tersebut merupakan bentuk transformasi digital yang mempermudah peserta dalam mengakses kepesertaan dan layanan program Jaminan Kesehatan Nasional. Sudah 5 tahun berlalu, sejak dirilis, aplikasi Mobile JKN telah berkembang dan mengalami banyak perubahan. BPJS Kesehatan melalui kepemimpinan teknologi terus bekerja keras dalam mengembangkan aplikasi Mobile JKN untuk dapat mencakup seluruh kebutuhan peserta. Berbagai macam kolaborasi baik dengan pihak internal maupun eksternal terus dilakukan untuk tetap memberikan kebermanfaatan dan inovasi yang tiada henti. Dengan semangat pembaruan dan pelayanan peserta JKN yang lebih baik lagi, BPJS Kesehatan mempersembahkan logo baru dari New Mobile JKN. Geometri kotak merupakan gambaran ikon telepon genggam sebagai perangkat penggunaan aplikasi Mobile JKN. Geometri jari tangan melambangkan kemudahan penggunaan aplikasi Mobile JKN. Hanya dengan ujung jari, semua urusan bisa teratasi. Dengan telunjuk jari mengarah ke atas kanan, diartikan sebagai pelayanan BPJS Kesehatan akan terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemajuan era digital saat ini dan di masa yang akan datang. Warna yang digunakan ialah gradasi biru muda dan biru tua seperti air dan langit, melambangkan bahwa Mobile JKN akan terus mengalir seperti air, berkesinambungan mengikuti perkembangan zaman, terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemajuan era digital saat ini dan di masa yang akan datang. Juga melambangkan bahwa Mobile JKN akan terus terbentang luas seperti langit, dapat diakses dengan mudah dimanapun berada. Mobile JKN, hanya dengan ujung jari, semua urusan bisa teratasi. Baik, sahabat Ipol, tadi Pak Herzan sama Bu Vina kan sudah menceritakan nih bagaimana masyarakat yang menunggak itu ternyata punya program rehab JKN ya. Jadi kita semua bisa mencicil nih tunggakan kita gitu. Nah, mostly kebanyakan mereka yang menunggak itu ternyata ada juga yang lupa gitu ya, Bu Vina ya, Pak Herzan ya. Nah, sebetulnya kalau mereka lupa nih di bawah 3 bulan, konsekuensinya apa sih nih Pak Herzan sih? Apakah ada dendanya atau bagaimana? Nah, sebenarnya kalau denda iuran itu tidak ada. Jadi mereka yang telat membayar iurannya, jadi begitu dia perlu perawatan inap, nah itu nanti ada namanya denda layanan. Jadi sesuai dengan Perpres 59 tahun 2024 ini. Jadi di mana besaran dendanya itu 5% dikali jumlah bulan menunggaknya dikali tarif rawat inapnya yang tarif CBGs gitu. Tapi ada plafon maksimalnya itu 20 juta. 20 juta. Iya. Jadi
nggak mungkin melebihi itu boleh, gitu ya. nggak boleh lebih dari 20 juta. Misalnya kalau misalnya dia operasi jantung yang sekian ratus juta, nah dikali bulan menunggaknya 24 bulan, ya, kali 5%, itu kan bisa lebih dari 20 juta. Nah itu jadi dimaksimalkan 20. Dan itu juga wajib harus segera melunasi kalau dia rawat inap gitu ya? Iya, jadi sebelum menggunakan dia lunasi dulu. Gitu. Ada tambahan mungkin Bu Vina terkait denda ini? Enggak, jadi kalau denda layanan tadi seperti yang Pak Erzan bilang, dan itu dia dihitungnya 45 hari sejak dia pembayaran. Jadi dia misalnya punya tunggakan, dia bayar lunasi. Nah, dalam jangka waktu 45 hari sejak dia melunasi, dia ternyata rawat inap, itu baru dikenakan denda. Tapi jika di hari ke-46-nya itu tidak kena. Gitu. Jadi masih ada masa tenggat. Masih ada tenggat 45 hari. Pembayarannya. Gitu. Aduh, jadi deg-degan ini, jadi nggak deg-degan ya. Oke. Tapi itu pun juga kalau rawat inap ya, Bu Rawat Vina ya, inap, Pak rawat Irsan jalan ya. enggak. Rawat jalan enggak, jadi bebas masih aktif pesertaannya. Betul. Kalau gitu Pak Erzan, Bu Vina, ini kira-kira dari harapan BPJS Kesehatan sendiri nih terkait stakeholder, terkait pemerintah, DPR, itu seperti apa sih Pak Erzan dari BPJS Kesehatan harapannya? Harapannya ya palingan kalau BPJS itu jadi pemerintah, kita kan lembaga pemerintah juga, jadi kita saling support untuk menjalankan nih program negara soalnya. Yeah. Jadi supaya program negara ini berjalan dengan baik dan lancar. Gitu. Amin. Biar semuanya juga teredukasi dengan jadi, baik dan gitu juga ya. semoga rakyat Indonesia juga jadi sehat selalu jadinya, karena ada jaminan kesehatan dan juga perlindungan terhadap keuangan keluarga juga. Oke. Kalau dari Bu Vina mungkin himbauan nih untuk masyarakat terkait program rehab JKN ini seperti apa nih? Jadi himbauannya sih buat masyarakat yang sekarang menjadi peserta JKN, bayar iuran tepat waktu sebelum tanggal 10 setiap bulannya, dan jika ada tunggakan itu bisa dilakukan cicilan. Jadi nanti istilahnya dengan istilah setiap payung sebelum hujan. Artinya gimana nanti kalau sakit tuh kita sudah ada jaminannya. Jadi semasa kita sehat, semasa kita ada rezeki ya dilunasi aja, bisa melalui cicilan atau bisa langsung gitu. Dan jangan lupa download aplikasi mobile JKN biar betul. semua paham di situ ya. Betul. Karena di dalam mobile JKN itu banyak fungsinya. Nggak hanya tadi Bukan skema udah. rehab JKN Betul, aja, iya, macam-macam ya. betul. Iya, karena sekarang pun kan kalau berobat itu nggak harus membawa kartu BPJS Kesehatan. Nah, di mobil JKN itu ada namanya Digital Kiss. Nah, itu juga bisa tinggal ditunjukkan saja di Digital Kiss-nya. Gitu. Semua teknologi apa di dunia ada informasi ada di genggaman tangan ya, sahabat Ipol ya. Betul. Jangan lupa cepet-cepet nih ya download ya. Nah tadi kan menyinggung Bu Vina ngomongin masalah sedia payung sebelum hujan nih Pak Erzan. Kira-kira program BPJS Kesehatan apakah melulu tentang penagihan iuran atau ada program-program lain sih biar masyarakat ini lebih sehat gitu? Jadi kita juga ada program promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi. Oke. Nah itu seperti apa? Jadi kita juga ada program-program untuk yang promotif itu juga ada kayak contohnya seperti kayak senam, terusnya juga edukasi ke masyarakat tentang pentingnya hidup sehat. Seperti itu. Program lain mungkin ada tambahan Bu Vina? Iya, di FKTP itu biasanya juga ada klub Prolanis, Pak. Jadi untuk peserta yang penderita penyakit Prolanis tadi ada klubnya. Nah, klubnya itu ada edukasi sekaligus ada senam sehatnya gitu. Jadi ada promotif dan preventifnya di sini. Dan nggak harus lansia kan yang ikut ya? Tidak anak harus. muda juga. Tidak bisa. Sekarang juga kan soalnya trennya anak muda udah obes ya kayak saya lah. Udah gulanya tinggi, ginjal gitu ya. Betul lah, itu bisa ikut tuh di klub Prolanis itu gitu, di FKTP, di puskesmas atau di klinik gitu. Oke sahabat gue, jadi lengkap BPJS Kesehatan nggak hanya mengcover tentang kesehatan, akses layanan kesehatan, tapi juga preventif tadi ya, gaya hidup sehat. Dan itu sebetulnya ternyata nggak hanya tugas Kementerian Kesehatan atau masyarakat secara umum, BPJS Kesehatan juga mengambil andil dalam hal gaya hidup sehat. Iya, untuk pesertanya. Untuk pesertanya. Oke Pak Erzan, Bu Vina, terima kasih sekali sudah bisa hadir di podcast Ipol. Semoga menginspirasi teman-teman di sana. Iya. Oke. Demikian sahabat Ipol, bincang kita kali ini semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen YouTube Sipol. Dan terakhir ingat pesan Bang Ipol.
investasi materi memang penting, tapi investasi leher ke atas jauh lebih penting dan cerdas. Akhirnya saya Timur Arif dan narasumber kami pamit undur diri. Salam sehat selalu dan wassalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.